Kenapa mereka overthinking sama Luoyi? Padahal itu bukan Luoyinya Sans, anyway. Kenapa? Top 2 ya. Itu juga Top kadang two yang Kenapa bikin bukan? yang bikin susah di dalam grafik ketika entah coaching staff atau enggak pemain selalu overthinking. Nah, ya. bukan overthinking gara-gara satu draft doang padahal. Benar-benar. Hero atau satu draft. Itu real ya, yang kayak apa yang udah disiapin tuh karena ini gue mau ketemu ini, Betul. gak mau Ya. ketemu itu. Padahal kan itu dari POV 1 lawan 1 kan. You should. Ya, sabar ya semua coach di luar sana, tenang. Lebih bener sih, lebih ke overthinking sih. Nah. Wah. Makanya kan kadang kalau coach yang sabar ya W coach banget sih. Karena kalau menang, sorotannya pasti ke pemain. Player. Kalau kalah, Kita tahu targetnya Saya kemana bang pengalaman. ya. Ini masalahnya kaliannya di first pick langsung karena Geek yang ada di first pick. nah ini maksudnya kan, ya udah lepasin aja Luoyi-nya. Hmm? Gak ada masalah. Kok Luoyi misalkan anggap bisa mengendalikan early game atau temponya, ya berarti mereka harus bener-bener mengendalikan mapnya juga buat menangin early game. Betul banget. Oke. Tapi kita lihat di sini Parsa juga masih open ya. Ya. Karena Parsa lumayan mahal di match ini. Jume kemarin Parsanya 3 Mantap, pada kombonya Wah. sama Gatot. Gatot tadi. Gatot Parsha ya. Berarti kita mungkin saja akan melihat Kalia dan juga Luoyi atau Kimi lagi mungkin. By the way, menarik banget ini. Apa tuh? 6 band, 6 namanya jungle. Oh iya. Ini karena memang seasonnya para rookie yang menyala juga jungle-nya Iya kan sih. dua-duanya nih. Paling rookie-nya cepet ada kali ya. Waduh, linknya diambil. Nah ini adaptasinya cepet nih. Langsung linknya diambil. Apakah Didinai. atau justru dia harus ambil jungle ya daripada nanti bener-bener Habis ya benar. Tapi Nah, jawabannya kemana? Ya ini makanya, ada nggak selain Baxia tank jungle-nya kalau emang mau nge-press early game? Kalau Hanzo pasti dimakan sama Link. Hmm. Betul. Pasti dikejar-kejar dia sama Link. Kejar dia dicari. I am not the only one bound by Mobil this. dulu. Memang dibuka terakhir ya. Paling opsinya kalau emang mau main assassin, Lancelot lagi. Dan slot lagi. Kalau mau tank jungler, belum ada referensi ya kan ini secara playoff nih ternyata orang udah nyiapin band-band ke arah assassin junglernya. Jadi kayak belum ada persiapan yang matang gitu untuk main tank jungler yang lain. Tetep Akai sih aku. Akai kayaknya. Karena Akai, emang Akai iya. itu salah satu hero yang bukan harus di-spam kayaknya. Iya sih. Iya. Dia lebih ke situasional aja. Situasional. Dan harusnya mereka para jungle harusnya udah bisa lah mainin hero Akai. Karena yang penting tank jungle itu fokusnya di objektif itu kan. Tapi ada opsi ke arah Xbox dan ini. Xbox di sini. Kayaknya gue buka Xbox. Iya, kayak Xbox malahan susah gitu loh karena dibandingkan dengan tank jungle lainnya, Xbox kan tipikal hero yang cocoknya ketemu sama hero yang diem. Nah, ini Barat Baksian. Link, Harit, Kalia kan kagak bisa diem semua tiga-tiganya. Lincah. Hero lincah. Oke, glue-nya di ban dan last ban dari Geek ini bisa target ke arah hero-nya dari RV. Kita kemarin bisa ngeliat ada kombinasi. Tapi kalau Nathan sini nangis sih. Mata Jujur aja. Ranger. lumayan susah juga. Di retail kan? Ranger mungkin. Di retail. Purify. Oh, one. Oke, ternyata dia mungkin ada beberapa pertimbangan ya untuk menghindari hero-hero yang nantinya bisa nge-press laning dari Haritnya sendiri. Hmm? Karena One di level 1 itu strong banget, jangan lupa. Untuk power clear-nya juga lebih kuat, walaupun mungkin Harit lebih bisa targeting ke hero. Tapi ada Inspire nih, yang biasanya ngebuat One jadi lebih menang dibandingkan Gold Lane lain. Wow, Bruno, salah satu hero yang bisa menang lawan Harit juga karena dia punya stack 10-nya itu. Ya, stack 10. Sama Dan juga- Hasclaw ya, item yang lumayan murah Hasclaw. buat early game. Murah itu juga efeknya sangat bagus buat si hero-nya tersebut di area laning dan juga kemarin Arfi main Bruno ya, lawan Gitron. Lawan Bigetron ya, Iya. Ya kan? dan menang. Iya Dan dan menang. Iya. Dan gendong. Dan gendong. Dan gendong, yes, exactly. Oke, tapi ya berarti adu dua hero ya, critical. Ya Critical. kan sama-sama biasanya ada Hasbal berseker. Tapi Chusin, muncul lagi Chusin dari Hilda. Aku lebih suka pick Hildanya sih, karena ini lumayan ngejawab juga ya buat nutup pergerakan Povius dan Gatot Kacanya di River. Ini strategi Geekpump. Iya. Oke. Ngimbangin early game dari Jungle-nya Like the crimson. Leomord. Wow. Kita terakhir lihat Leomord emang sama Rine ya di Rine ya? regular season ya. Sekali digunakan masih 100% harusnya win rate-nya kan ya? Menang ya kalau itu? Iya. Oke, tapi sekarang kita bakal melihat kalau gitu untuk game yang kedua akan jadi seperti apa? Apakah akan ada satu sama? Atau tetap akan menjadi 2-0? So, Casters, Ranger sama Slim Kocel. Terima kasih banyak panelis kita luar biasa Lim. Ya, Coba rambutnya dibenerin dikit. tenang, udah rapi. Yang perlu dirapin sebenarnya gameplay alter ego, Ji. Oh my god, kenapa Lim? Jangan sampai nih gameplaynya masih sama, under pressure.
Mereka harus bisa untuk kasih gameplay mereka. Oke. Buktikan kepada orang yang bilang mereka tidak punya gameplay. Pertanyaan gua, under pressure atau gameplay mereka sudah terlihat semua? Masalahnya ada nggak gameplaynya? Soalnya kemarin gue dengar katanya nggak punya gameplay. Ada gameplay, tabrak, gaming, Nah, itu. agresif. Itu Maka itu ciri khas mereka, ciri khas alter ego. Yang gue selalu bilang alter ego tidak boleh dianggap remeh karena dia tidak pernah bisa diduga. Gua harap game kedua ini alter ego menunjukkan sisi yang lain. kita buktikan di Lane of Down. Oke, kita menuju ke line of down. Oke, early game ya mungkin yang jadi kunci juga. Karena gue udah bilang di game pertama, celah untuk Geek Fam itu sebenarnya ada di early game, lagi alter ego. Tapi kalau early game-nya itu gak berjalan sesuai rencana, Geek Fam ini tipikal tim yang bisa nyekek dari mid to late game. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba mereka gak bisa recover dan terjadilah seperti game pertama. Oke, tapi kita bisa melihat sedikit balik di mana kilas early game alter ego kalau mereka under, mereka juga nggak bisa punya kuasa akan hal tersebut. Cuma yang gue suka adalah Leomord. Leomord di atas Link, gue sangat suka. Leomord juga di atas dari sosok seorang Harit. Ditambah lagi, Hilda. Ini nantinya kalau mid to the late game itu bisa ditumbangin oleh Leomord. Betul. Karena Leomord dia tipikal yang bisa nge-punish ya. 50%, Damager ya. 50% HP ke bawah itu kritikalnya bakal kena. Dan itu udah di buff juga kan dari kritikalnya. Sampai dimunculin juga di regular season nah bersama dengan alter ego juga pastinya Rine. Harusnya udah lumayan kenal lah dengan hero-nya juga. Udah bisa memanfaatkan hero-nya dengan baik juga. Tapi dari emblem nih lawannya Link dengan Fatal dan Warcry. Tipikalnya punya damage juga Ji. Sama problem yang mungkin harus coba diantisipasi adalah Geek tidak boleh menganggap remeh dari Bruno Arfi. Dari kemana kita melihat Arfi itu dengan Brunonya itu untouchable. Nggak kegapai banget. Jadi itu harus menjadi sebuah concern yang penting untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Ditambah lagi dengan Purify yang dia miliki. Tapi Hijume agresivitas dengan Farsianya ini menjadi sebuah senjata makan tuan kalau gua. Iya, ya gue setuju. Karena rotasi Parsianya itu cepet banget nih. Dan Hijume ini tipikal mid laner yang sangat-sangat aktif, Ji. Agresif. Betul. Ini belum level 4 lo lihat. Tapi dia udah mau langsung bantu Sester Turtle. Yes, tapi nampaknya Hijume harus dapatkan level 4 terlebih dahulu untuk Cari bisa dulu memberikan sih. damage. Dan itu dia di depan sana Hijume. Fokus mencegah seorang Apoy. Tapi Leomord Make it. bakal coba ditangkap dan itu dia Red Revolution from Make It. Berhasil menutup jalan menuju ke arah seorang Rene. Sedangkan Make It mencoba untuk mundur ke arah belakang. Lihat dengan adanya tsunami slam dari Paloyski. Retribution dari Rene mau tidak mau harus dipecat secara terburu-buru tanpa calculate. Tapi gue pertanyakan juga nih, gak ada yang ngebuka vision. Make it bisa masuk secara bebas. Gops di depan jelas dia jadi mata dari defense. Tapi ya, kenapa alter ego gak coba untuk sweeping area dulu? Karena Hijume belum level 4 itu pertanyaannya. Ya dan kenapa kamu kayak ada sedikit miskom kecil mungkin bisa dibilang. Miskom kecil atau agresivitas yang menjadi senjata makan tuan. Bisa jadi. Kalau gue itu kenapa? Rotasi ke atas agak terlalu terburu-buru. Iya. Sedangkan dia nggak harus melakukan itu terburu-buru karena mereka nggak bisa commit kill juga. Mereka mengandalkan kayak faktor lawan assassin tuh harus diunggulin fighter loh. Itu mindset mereka di awal, Ji. Iya. Memang betul, tapi kalau kondisinya kayak tadi, ya assassin bebas banget untuk take over. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Arfi ingat dia bukan flicker tapi dia menggunakan Purifier dan itu dia gold. Satu point kill. Berhasil mendapatkan point kill dengan saat Malkov mencoba untuk kabur dari para pasukan game Alter Ego. Pertukaran tetap tidak adil. Ya, karena yang tumbang gold lane ya. Apalagi Bruno nih, tipikal hero yang harus menguasai untuk early-nya. Scaling. Harus bisa dapetin 3 item secepat-cepatnya. Tapi memang untuk lawan assassin Bruno lumayan enak loh. Dia punya lifesteal yang kuat kan. Assassin jarang punya anti-regen. Jadi kayak contohnya Link nih, dia bisa untuk acak-acak ke belakang betul. Tapi kalau misalkan Bruno yang diacak-acak satu kali hit darahnya udah recover banyak banget. Oke, langsung di depan sana di cancel saja oleh seorang Apoy. Tapi meskipun begitu sosok dari seorang Arfi kembali lagi tidak ada Purify untuk kali ini. Lim. Tapi ya untuk Gekikara Arfi juga nggak bisa terlalu sering nih. Under turret dia ada defensif yang kuat dan dia punya damage balasan juga. Pertanyaannya adalah respon dari teman-teman alter ego-nya. Kemanakah mereka akan melangkah? Gops kah targetnya? Ini nggak bagus sih untuk targetin Gops. Bahkan untuk poke damage nih, adu trade damage ke arah Gops. Gue rasa bakal menjadi hal yang paling sia-sia. Ya itu menjadi hal yang sia-sia. Tapi yang satu posisi ini agak cukup terbuka sebenarnya ada di mid lane. Pertama Hijume juga sulit untuk bisa mendapatkan Aboy. Kondisinya Aboy dia punya flicker, dia punya Crimson Bacon. Ya kan? Ini berat banget sih. Lihat, commit, dia nggak harus kabur, sedangkan Aboy bisa langsung setup kembali menuju ke arah turtle. Tapi gue lumayan setuju dari gerakan Hijume, Ji. Coba aja kasih damage. Daripada dia coba untuk point kill nantinya kaburnya cepat seperti yang lu bilang. Mendingan dia tetesin aja dulu dan Dreams. Bakal coba ditahan di depan sana.
Tapi ingat, Gops menjadi mata. Dreams, Avatar of Guardian for Nothing. Dengan menuju ke arah para Path terlebih dahulu, para pasukan dari tim Geek Fam nampaknya mencoba untuk mengulur waktu mereka di arah Turtle. Membuka Turtle kedua diamankan oleh Rene dan kawan-kawan. Ingat Dreams tidak memiliki lagi Avatar of Guardian, jadi Dreams harus berhati-hati. Dan itu dia Crimson Beacon tanpa ada flicker. Dengan ada summon force, Kenziski bakal coba zoning out. Ghost menuju ke arah belakang, harus menciptakan utama. Tetap bisa di sound point, tapi bukan itu target utamanya. Karena Make baru hadir. Poin kill akan menjadi jawaban Dreams. Pertukaran dan Make is coming. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Target utamanya mungkin seorang Afi dengan satu Tempest of Blast for defensif. Tapi sayang sekali damage-nya belum cukup. Menurut gue Mikis tadi nge-clear dari mid adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Ya kalau memang nggak mau ikut team fight, at least nggak show kan. Seenggaknya ada pressure tambahan, woi linknya belum kelihatan, hati-hati linknya belum kelihatan. Tapi ketika dia muncul di tengah, Alter Ego 100% percaya diri untuk tabrak. Ya. Yes, commit. Dan itu yang terjadi. Tapi gue mempertanyakan juga, apa call dari Geek Fam di momen itu? Lepas turtle-nya kah? Atau mereka mau kontes tapi Make-nya yang memang terlambat? Make-nya terlambat. Karena terlihat dari teman-teman Geek Fam yang lain, kayak seakan-akan mereka komit loh ke turtle tadi. Mereka nunggu Make datang. Dan itu di Avatar of Guardian bersama dengan adanya seorang Aboy yang ditangkap. Tapi dengan flicker for defensive membuat lepas dari tim Alter Ego gagal untuk mendapatkan Aboy. Di depan sana kita melihat damage dari Kenziski aja belum cukup. Ya, ini harus benar-benar sabar ya. Tapi seenggaknya Alter Ego mereka lebih baik di game kali ini. Mereka lumayan punya game plan. Mereka punya tujuan dengan factor yang cocok bisa dibilang nih dengan gameplay barbarnya mereka. Seandainya mereka bisa jaga tempo seperti ini, punish linknya sekali, itu udah beres. Mid game bakal jadi milik mereka. Tapi kalau sampai linknya free, linknya bebas nih untuk farming, dapetin 3 itemnya, gue ngerasa Geek Fam yang bakal neken sih. Alter Ego mereka harus maksimalin early game mereka. Oke. Tapi kita lihat di depan sana dengan Feather West yang dikeluarkan menuju ke arah Aboy kembali. Pertarungan di arah mid tidak ada henti-hentinya. Tapi dengan adanya para pasukan Alter Ego yang sudah mengungguli gold dari Geek Fam, mereka seakan-akan sudah siap untuk melakukan setup kembali di arah pit turtle. Standby on position. Para pasukan dari tim Geek Fam mereka tahu Gops sudah show di top lane, menandakan tim Geek Fam tidak akan full commit untuk menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Harusnya. Tapi kalau ngomongin kontes gue rasa udah sangat-sangat bisa. My Kids di level 11. Belum lagi dengan kita tahu Link Tempest of Blade Retribution itu lebih unggul dan Rene salah satu level. Oke, itu dia Aboy bakal coba ditarik menuju ke arah belakang. Gops jadi target utama dengan adanya Leo bertepang Make. What the Retribution from Make. Still Turtle meanwhile Hijumeta take down begitu saja. After Guardian for defensive. Nino menuju ke arah belakang. Kerjaan tapi damage magical dari Serkentis kita bisa bendung. Dan Tempest of Blade for nothing. Make tidak ada yang bisa dibendung. Damage memang sakit. Tapi jangan lupakan Make ini sosok Bruno tanpa ada anti regain. Jadi lifesteal-nya tinggi. Gak mungkin bisa di-commit. Setuju banget. Ya tadi damage-nya terlihat sakit banget nih betul. Tapi ketika damage dari Bruno-nya juga keluar. Darahnya naiknya juga banyak. Dan Retribution lagi-lagi Make It. Mereka bisa dapetin turtle dengan initiate yang bisa dibilang setup dilakukan oleh Alter Ego. Ini bahaya sebetulnya karena snowball dari Link. Kita tahu Link, dia akan farming 2 item, 3 item mungkin. Dia akan mendominasi. Dan sekarang semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Bahkan di arah mid lane Aboy, dia bisa ngejoining langsung nih. Vision yang diberikan oleh Aboy aja udah banyak banget. Aboy masalah banget sih di sini. Memang kita bisa lihat Aboy damage-nya nggak burst. Ya. Tapi Aboy masalah. Betul. Dia bisa cancel Feather Strike, dia bisa cancel Rene. Banyak yang bisa di-cancel sama dia. Cuman force ke trigger nih. Karena ada Phantom Skid juga yang dipanggil kan dari Rin. Ya mau tidak mau dibandingkan Rene yang harus tumbang. Tapi itu dia Aboy. Memang kita terlihat Make It, Gops ya kan, dan juga Kenziski. Tapi sebenarnya Aboy biang masalahnya. Aboy tumbang. Para pasukan dari tim Alter Ego dia akan bebas banget untuk bisa nabrak. Tapi kayaknya masalah untuk Rin tetap di Gops sih. Karena dia selalu ditemenin. Ya memang nggak bisa ditumbangin juga karena Gops untuk numbangin Factor agak susah ya. Bukan assassin. Tapi ya itu visionnya kelihatan Arfi satu lompat. Oke, tapi ternyata itu dia Pawaiski is coming. Lihat, Arfi menahan trigger terhadap Purify yang dia miliki karena Tsunami Slam belum muncul. Cuma satu knock up-nya. Ditabrak. Berubah sekali dan ditabrak begitu saja. Mundur ke belakang Pawaiski dengan Tsunami Slam yang dimiliki dengan Tempest of Blade. Maka para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan momentum sedikit. Membalikan lagi traksi mereka dengan kehilangan Make dari Geek Fam. Lihat, tim Geek Fam mereka tiba-tiba membalikan kembali ke arah dengan ada seorang Kenziski is coming. Rius hampir tertengok tapi Nino become the explainer, the underrated from Alter Ego. Lihat, Nino benar-benar mengerikan, triple kill didapatkan walaupun dia tidak bisa mendapatkan solo kill terhadap seorang Gops. Tapi the underrated, the explainer, Nino yang mungkin sudah dipandang sebelah mata di dalam MPL membuktikan
kualitasnya masih sangat-sangat kredibel. Dan gue mempertanyakan juga, Geek Fam, mereka coba untuk teamfight under turret tadi. Ya memang Arfi nggak ada, Tempest Oblet dari Link juga masih ready. Tapi under turret loh, ini keras-keras banget kan, kayak Nino, Dreams, ini punya badan yang nggak gampang untuk tembus. Lihat dari itemnya Nino, Dominance, ada Radiant Armor juga. Jadi nggak bisa lah untuk standin ke arah Nino. Info Purify, informasi Purify. Ini berbahaya, teamfight jarang Lord sudah dipastikan Hijumes menjadi most wanted person untuk seorang Powerski. Sudah, gua pastikan Lim. Oke, tapi hati-hati nih. Untuk Lord Dance, Arfi dia bisa pegang Lord selama dia mau. Yes, betul. Lifesteal yang kencang banget. Oke, tapi lihat di depan sana Nino menjadi target utama dengan ada Avatar of Guardian Fnatic berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada following up dari seorang Hijume. Dari depan sana Davis terus lagi dengan Tempest of Blade from Make It. Berhasil mendapatkan point kill dari seorang Arfi. Meanwhile para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan traksi kembali. Tidak bisa memegang team fight kali ini. Dan Rine, one last hit berhasil ditolong oleh sosok seorang Nino. Oh Kenzie no, Zaman Force masih ready. Dia bisa ngacak-ngacak semuanya tapi nggak ada vision. Dan harus hati-hati, instant damage juga bisa menumbangkan Kenzie. Wow, Rine bener-bener lihat Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Rine. Karena Nino menutup semuanya, balik lagi Nino, center of attention untuk Alter Ego. 5-1-3. Wow, ini angka yang bagus sekali untuk Puvius. Siapapun penggunanya ya, dapetin 5-1-3 ini berarti udah jadi perfect gameplay dari early to mid game-nya. Sementara ngelihat dari Lord yang akan ditarik lagi. Gold setara, ini perbedaannya under 1000 gold. Bisa dibilang ya udahlah sama-sama punya power. Tapi jangan lupa nih dengan sustainability untuk teman-teman Alter Ego ini lebih kuat. Mereka punya Arvi, mereka punya Nino. Sementara kalau dari King, mereka hanya punya Ghost dan mengandalkan heal Baloski nggak bisa. King kah? Tapi seakan-akan ya kalau gue lihat ya, seakan-akan para pasukan dari tim King Pop, mereka nggak satu kesatuan loh team fight-nya. Tapi Ghost masuk terlalu dalam sih menurut gue. Dan Baloski! Kaibin langsung berjalan seorang Arvi dengan Tempest Oblet tidak memberikan damage bersama dengan ada Retribution di depan sana. Arvi ter-take down. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mundur ke arah belakang. Disengket adalah sebuah jawaban. Karena kalau mereka terkena wipe out, ini akan menjadi sebuah bencana. Lord terbuka bebas. Wave terdorong. Di dua lini berbeda. Para buff hilang. Alter Ego mereka terkena rugi benar. Satu buat team fight langsung mendapatkan 2000 gold kerugiannya. Bahkan terus untuk bertambah. Karena menyisakan Hijume dan Dreams. Kontes ini sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Mid-nya bisa ditabrak. Dan jangan sampai ini jadi kerugian lagi. Udah pasti ini akan menjadi kerugian kalau mid-nya hilang. Karena lihat di depan sana zoning out bakal dilakukan sama Kenzinski. Kenzinski dia langsung buka badan untuk zoning out. Dan Rine kehilangan momentum. Phantom Seed Leo. Bahkan kita lihat Leo Wardnya tidak memiliki power sama sekali di saat team fight. Karena target utamanya terkena Baloski tadi. Ini masalah sih serius. Harit ini masalah. Udah 2 kali kan kita ngelihat Harit. Bahkan di match yang kemarin pun ketika melihat Kenzie dengan Harit ini power pick. Ini nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa selalu dilepas. Terkesannya karena Grangernya yang power pick, Lim. Iya memang. Tapi kalau ngelihat dari pergerakan Haritnya pun, timing penggunaan Zaman Force-nya, ini jago, nggak bisa dianggap remeh. Dan lihat Lord yang hadir. No Holy defense for this time. Menuju ke arah bottom lane. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba untuk bertahan. Tapi dengan tidak adanya Hijume. Dengan pendarnya ada Baloski. Target utamanya menunjukkan seseorang tim. Tidak ada pada tambahan. Damage dari Rine terlalu besar. Tapi Kenzinski is coming. Make it. Flanking Gaming dan bahkan satu gemokan terakhir membuat seorang Make it tertaken. Nino mencoba untuk bertahan. Apoy jadi target utama. Dan Nino save the day for Alter Ego. Tapi play! The rock play from Kenzinski! What the play from Kenzinski! Lagi-lagi rookie the best terbuka. This is the winner! Game 5! Heidi, take the game! Wow, lagi-lagi rookie yang beraksi. Terlihat jelas Kenzinski dengan Harit yang sangat power. Gak respect kah? Gak bisa ngelawan counternya kah? Atau seperti apa gameplay dari Alter Ego yang terlihat semakin berbeda. Mungkin lebih baik dari game sebelumnya, tapi mereka butuh lebih dari itu untuk bertahan di babak playoff. Apa tema di match yang pertama? Outplay. Outplay. Kenzinski flicker di waktu yang begitu mengagetkan. Tapi Nino udah nyelamatin Alter Ego. Oh jelas kredit untuk Nino. Itu kredit to Nino. Nino bener-bener nyelamatin Alter Ego. Nafas tambahan, tapi calculate, miss. That's why namanya ter-outplay.
kalkulasi yang luar biasa dari Kenzinski dengan flicker yang dia miliki. Nino hampir menyelamatkan alter ego, tapi sayang banget. Sorry to say, Lim. Ini what it is. Mereka harus mengganti semuanya. Jujur gue lebih, udahlah kalau memang mau fight time, tabrak. Karena mereka kehilangan identitasnya lagi. Gue mulai setuju dengan kata-kata alter ego gak punya gameplay. Yes, alter ego mereka harus nunjukin jati diri yang lain. Ingat alter ego punya 3 wajah. Iya. Di logonya dia harus mengeluarkan wajah amarahnya. Masa strategi cuma satu wajah? Gak boleh dia tahan lagi. Karena dia di ujung tanduk. Ingat, Iya. match point. Biasanya alter ego akan bangkit dan Kick Pump benar-benar menunjukkan komitmen mereka ingin menang dengan penuh. Jadi kita bakal mendengarkan panelis what happened dengan outplay di game yang kedua. Wow, oke. Match point. 2-0 sudah berhasil secure oleh Geek Fam. Tapi ini nggak cuma masalah outplay ya kayaknya. Dari awal, apa yang terjadi dengan